Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Gimana pekerjaannya hari ini? Capek ya? Saya mau cerita hari ini mungkin punya pengalaman yang menyenangkan atau mungkin punya pengalaman yang gak enak atau mungkin lagi sebel sama lawannya. Gimana? Gimana? Tapi orang Taiwan itu ya sehat-sehat ya, meskipun udah berumur, hobinya masih hobi yang positif. Oh ya, saya ulangin lagi ya, ini tugasnya yang masuk ke saya baru 2 orang ternyata. Ya, baru satu Mbak Fitriana, satunya Mbak siapa tadi ya? Lupa saya. Tapi nggak apa-apa, masih ada seminggu ya. Kalau bisa sih jangan mepet-mepet ya. Jadi nggak neneknya marah-marah. Ya, ya, teman-teman sih saya harapkan tugas ini nggak menjadi beban ya. Hmm, Mbak Eni emailnya apa namanya? Alamat emailnya apa? Saya baru 2 orang nih yang baru masuk ke email saya. Nggak ada, nggak ada Mbak Eni. Mbak Eni, Mbak Eci, Eni, Eci, belum. Nanti message saya ya di Facebook ya. Kalau memang kalau bisa, kalau teman-teman habis ngirim, takutnya ada yang apa salah ketik alamat atau apa, teman-teman PM saya di Facebook ya. Jadi make sure kalau tugasnya sudah sampai. Oke, jadi teman-teman, saya mulai malam ini ya dengan modul yang kedua. Teman-teman ada yang sudah baca modulnya semua? Kita bahas apa hari ini? Ayo kita bahas apa hari ini? Modul yang keberapa? Tentang apa? Itu udah ada tuh di layarnya. Ada yang sudah baca? Yang sudah baca dong tolong ringkasannya. Ringkasannya. Kira-kira kita mau belajar tentang apa? Jadi kan teman-teman sudah tahu nih, tulisannya kok di buku kan modul 2, laporan dan analisis keuangan. Kira-kira lab modul 2, laporan dan analisis keuangan ini kita mempelajari tentang apa ya? Kira-kira aja dulu, dikira-kira dulu. Udah banyak, udah itu tuh, udah baca-baca bentar tuh. Dilihat-lihat doang kan kelihatan kan. Ya nggak perlu paham dulu sih, dilihat aja dulu. Laporan keuangan, benar. Mbak ini benar tentang laporan keuangan. Ada lagi yang lain mungkin punya pendapat yang lain? Benar ya. Yang pertama kita akan mempelajari laporan keuangan. Teman-teman kan semua sudah belajar laporan keuangan ya, itu kalau nggak salah di semester berapa ya itu? Di pengantar akuntansi itu ada itu, ya, laporan keuangannya. Oke ya teman-teman, jadi di modul yang kedua kita akan belajar masalah laporan keuangan. Oh semester kemarin, wah pas banget dong ya, harusnya masih fresh. Ketika saya bilang laporan keuangan, teman-teman kalau semester kemarin kan masih ter, tertempel di ingatannya. Kira-kira ada yang tahu sebelumnya, sebelum saya melanjut ke slide yang berikutnya? Loh, udah lupa. Kira-kira sebelum saya berlanjut ke slide yang selanjutnya,
Laporan keuangan itu ada berapa coba? Ada berapa? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Cepet-cepetan. Ayo. Dua. Ada apa aja Mbak Eni? Dua. Ah, ini Mbak Nur Puji nih. Ketik, 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 ketik. Apa aja? Iya. Neraca sama laba rugi. Salah satunya. Tapi sebenarnya masih kurang Mbak Eni. Mbak Nur, keren banget nih. Bener, ada 5 Mbak Nur Puji. Nah, ini teman-temannya Mbak Satini sama Mbak Eni sudah nyebutin. Ada 2, ada laporan laba rugi, ada neraca. Kan ada 5 katanya Mbak Nur. Yang 3 itu apa aja ya sisanya ya? Yuk, ada apa aja yuk? Yang 3. Ini belum ada yang typing-typing nih. Oh, Mbak Nur Puji nih typing. Ayo, yang lainnya. Oh, ini kan ada 10 orang nih. Saya panggil satu-satu ya. Mbak Rupiah, Mbak Eni Murti, Mbak Erni, namanya mirip-mirip. Mas Muklisin, Mbak Nur, Mbak Nurul, Mbak Rice, Mbak Satini, ayo. Merefresh dulu ya. Kalau langsung nanti shock. Refresh dulu. Bener ada 5 Mbak Nur Puji. Ada 5. Laporan arus kas. Benar, 3. Kurang 2 lagi. Teman-temannya mau menambahkan 10 teman yang lain. Baru masuk. Oh, belum sampai mana-mana Mas Muklisin. Masih sampai yang pertama tuh, laporan keuangan. Iya Mbak Rupiah, nggak apa-apa. Laporan perubahan modal, benar. Kurang satu lagi ya berarti ya. Ada neraca, ada laba rugi, laba rugi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman, pembahasan kita pertama ini adalah mengenai laporan keuangan. Ya, ada berapa laporan keuangan? Tadi sudah disebutkan Mbak Nur Puji ada 5. Ya. Terus tadi Mbak Eni sudah menyebutkan ada neraca sama laba rugi. Nah, tapi sebenarnya ada 3 yang lain. Ada laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada CALK. Ada yang tahu kepanjangannya CALK? Ada yang tahu? CALK apa ya? CALK ya kira-kira. CALK itu catatan atas laporan keuangan. Ya. Tapi di sini saya cuma mengajarkan 3 yang pokok. Ya. Jadi teman-teman dalam manajemen keuangan, teman-teman nggak harus melihat semuanya. Ada 2 yang penting, neraca dan laporan laba rugi untuk melakukan analisis keuangan, dan satu lagi laporan arus kas, fungsinya untuk menyusun perencanaan keuangan. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan analisis keuangan, itu melihatnya dari 2 yang di atas, neraca dan laporan laba rugi. Ya. Nah, terus untuk perencanaan keuangan, teman-teman bisa melihat dari laporan arus kas. Perubahan modal dan CALK tidak saya bahas di sini, sehingga saya nggak menjelaskan secara detail ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, neraca, mengenai neraca. Apa fungsinya neraca? Kalian tahu apa fungsinya neraca? Ini masih ngulang-ngulang dulu ya, ngulang-ngulang pelajaran yang lalu. Apa sih tujuannya dibuat neraca? Gampangannya, isinya neraca itu apa? Yang ditulis di dalam neraca itu apa? Kekayaan. Boleh. Kekayaan itu berarti apanya? Aset. Sedangkan dalam neraca itu, saya kasih bocoran ya, ada 3 hal yang perlu dilaporkan. 1, kekayaan perusahaan, benar, itu tercatat sebagai aset. Nah, yang kedua,
apa? Selain kekayaan perusahaan, Mbak saat ini udah benar. Mbak Nurul benar. Utang. Hutang itu satu lagi. Kurang apa lagi? Jadi ada 3 kan saya sebutkan tadi, ada kekayaan, ada hutang, yang satunya aktiva. Aktiva itu sama kayak kekayaan sih, Mbak Nurul. Modal, Mbak Rije. Makasih ya. Jadi ada 3 hal utama yang dilaporkan di dalam neraca. Ya. Yang pertama ada aset atau kekayaan perusahaan. Ya. Kemudian ada yang kedua, yang tadi disebutkan oleh Mbak Nurul, hutang. Kalau aset itu kekayaan, maka hutang adalah kewajiban. Terus yang ketiga, ada yang namanya modal. Nah, neraca itu kalau disusun, teman-teman, bentuknya itu dibagi 2. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ya. Coba teman-teman bisa lihat di layarnya ya. Ada contoh neraca di tabel 2.1. Ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu namanya aktiva. Ya. Kemudian yang di sisi kanan namanya apa? Namanya pasiva. Ya. Jadi teman-teman, kalau di dalam neraca jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Ya. Jadi gampangannya teman-teman kalau ngelihat neraca jumlah total yang di kiri tidak sama dengan jumlah total yang di kanan, berarti ada yang salah. Ya. Ada yang salah. Itu cara mengetahui atau menganalisisnya. Ya. Nah, sekarang di dalam neraca itu ada apa saja? Ya, sekarang saya mulai dari sisi aktiva dulu. Di dalam aktiva isinya apa aja? Apa aja yang tercermin dalam aktiva? Aktiva kan kekayaannya perusahaan. Nah, kekayaannya itu bisa berupa apa saja? Piutang, boleh. Apalagi? Utang dan modal. Utang dan modal itu sisi pasiva, Mbak Nur. Yang aktiva dulu deh. Kas, benar, boleh. Benar, Mbak Eni, kas. Ayo, selain kas, persediaan. Benar, piutang, kas, persediaan. Nah, sekarang kalau bisa saya bilang, kas, piutang, persediaan itu termasuk dalam aktiva apa namanya? Jadi aktiva itu ada 2 ya. Aktiva itu ada 2. Aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap dan aktiva lancar. Ya. Apa bedanya aktiva tetap dan aktiva lancar, teman-teman? Bedanya apa? Gimana? Halo. Ayo, aktiva kan ada 2. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Kalau aktiva tetap, apa bedanya sama aktiva lancar? Aktiva tetap bisa berupa gedung, tanah, benar. Nah, sekarang saya tanya masalah likuiditasnya. Ya, masalah likuiditas. Jadi di dalam sisi aktiva atau di sisi kiri ya, itu disusun teman-teman kalau perhatikan kenapa kok kas selalu yang di atas dan aktiva tetap selalu yang di paling bawah. Kenapa coba? Jadi sebenarnya di dalam neraca itu disusun berdasarkan apa? Berdasarkan likuiditas. Nah, benar. Mbak Irawati bisa dengar saya? Yang lainnya bisa dengar suara saya?